Udah, yuk kita beri tepuk tangan dong buat Kak Febri. Nah, baik Bunda, itu salah satu yang sederhana ya Bun. Nah, itu bisa lihat tutorialnya di YouTube. Makanya kita kalau mau berinovasi, banyak sekarang medianya, mau di YouTube ataupun nanti ada pelatihan-pelatihan, itu bisa kita belajar sendiri. Itu dia. Baik, sebagai penutup Bunda, ini akan jadi hal yang penting ya untuk kita semua ke depannya. Ini dia. Ketika kita mau menjalin suasana akrab, tentunya pasti kita akan menanyakan kabar. Terus kita mau cerita apa yang kita ceritain. Apalagi kita bisa bernyanyi bersama-sama, ya kan? Kalau usia 3 tahun pasti kita tahu oh ame itu kan. Misalnya balonku ada 5, terus burung kakak tua, atau gelang si patu gelang. Nah, itu mempunyai efek apa manfaatnya? Yaitu untuk mengakrabkan diri kita sama anak kita. Ajak bermain, ya kan? Karena memang bermain itu adalah dunia anak-anak. Baik, Bunda, ini dia. Perhatikan hal ini. Pertama, jangan terburu-buru, lakukan dengan tenang. Improvisasi ketika lupa alur cerita. Penokohan sesuai dengan kemampuan. Contoh kenapa kemampuan sesuai dengan kemampuan? Kak, misalnya saya nggak bisa suara kecil, pakai suara biasa aja, ya. Jadi jangan dipaksain. Aku sedih. Nah, nggak usah. Nanti malah anaknya yang malah lucu gitu kan, bukan sedih gitu deh. Terus ingat, ketika bercerita jangan bungkus cerita dalam bentuk sindiran. Anak-anak itu pantang disindir. Kita aja yang dewasa kalau disindir gimana perasaannya? Jadi males kan gitu. Contoh misalnya, tahu deh, tadi ibu melihat ada anak-anak lagi gangguin teman, bla 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 bla. Pokoknya dia menceritakan sesuatu yang udah dia lakukan barusan. Nah, itu bakal menyinggung perasaannya sehingga dia nggak mau dengerin cerita kita. Jadi bunda-bunda, pokoknya kalau mau menegur dia, ingat harus punya jeda waktu. Contohnya dia jahil sama temannya, mukul sama temannya. Jangan diingetin waktu baru dia lakuin, tapi ingat waktu-waktu yang misalnya sebelum tidur, waktu makan, dikasih tahu. Nah, menyakiti orang lain itu adalah perbuatan yang nggak baik. Itu dikasih tahu itu. Nah, itu adalah bentuk cerita. Karena apa? Menyakiti orang lain itu bakal apa? Merugikan yang disakitin. Contohnya apa? Kamu mukul tadi apa? Mukul kepala, sakit nggak kalau kepalanya dipukul? Nah, itu dia. Bayangin ceritanya, coba diajak dia berimajinasi. Oh iya ya. Nah, terus buat janji bahwasannya jangan lagi memukul teman. Nah, itu. Jadi jangan sampai apa? Di situ dia ngelakuin, di situ dia disindir cerita. Enggak. Selanjutnya harus tetap fun. Nah, fun itu artinya ceria ya Bu, bahagia, tenang ya. Jangan bercerita sambil marah-marah. Nah, itu hilang respect. Apa itu hilang respect? Yaitu dia nggak mau mendengarkan apa yang diceritakan. Karena apa? Dia malas dengerin orang marah-marah, walaupun bentuknya dalam cerita. Selanjutnya, menangani berbagai masalah dengan bijaksana. Itu tadi, ketika anak berbuat misalnya yang tidak sesuai, kita ini punya sifat yang bijaksana untuk oh iya, sebentar, ada waktunya untuk kita tenangkan. Itu Bu. Terus, nah, jadi itu saja ya bunda-bunda yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi teman-teman semuanya yang ada di sini, kita harapkan Bang Daniel sama Ibu Kepala Sekolah sama guru-guru ingin menciptakan sekolah yang memang benar-benar literasinya diunggulkan. Jadi peran dari keluarga itu sangat penting. Karena apa? Karena di sekolah itulah untuk mengangkat si anak. Kalau misalnya ada bintang sekolahlah yang memunculkan. Tapi untuk menemukan bintang itu harus dari orang tua. Contoh, ibu di rumah misalnya si Bilqis,
si Bilqis ini udah mau bercerita loh. Oh, kalau begitu cocoknya dia ini bisa jago pidato, bisa jago MC. Nah, itu dia tugas sekolah, mengangkat bintang itu. Jadi nanti bunda-bunda semua, apalagi masih kelas 1, kelas 2, jadi diharapkan. Jadi nanti kalau ada perpustakaan, diakses, diajak bicara, diajak baca buku anak-anaknya sambil menunggu waktu pulang. Sempetin aja sebelum waktu pulang 5 menit aja, Bu. Yuk, Ibu udah punya buku nih, aja untuk bercerita. Kan banyak nih tempat-tempat yang rindang, tempat-tempat yang enak, ya kan? Diajak aja, Bu. Karena apa? Karena kita momen untuk mengajak anak-anak bercerita itu gak lama, Bu. Dari umur dari SD aja ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau udah SMP, Bu, udah punya dunianya sendiri. Jadi gunain kesempatan ini untuk benar-benar apa? Investasi kita untuk beberapa tahun ke depan. Karena kalau udah SMP nanti dia udah maunya dia, bukan maunya kita. Kan terasa ya, Bu ya? Kejadian kakak-kakak kita lah yang punya anak SMP. Kalau dulu SD udah bisa kita atur, masih bisa kita atur dia sekolah di mana. Tapi kalau SMP udah dia yang ngatur. Gak mau, Pak, kakak maunya sekolah di sini, abang maunya sekolah di sini. Nah, di situ peran kita dari kelas 1 sampai kelas 6 itu nanti saling bercerita, kita pahamkan segala macam. Jadi ibu-ibu semuanya mumpung masih kelas 1, masih kelas 2, masih ada waktu, nggak terlambat kok ya, nggak terlambat untuk apa? Menanamkan kebiasaan literasi di rumah, di sekolah dan di lingkungan keluarga ya. Jadi ibu-ibu semuanya jangan sampai yang penting menjaga nih perkataan yang nggak baik, terus kata-kata kasar, terus ada lagi misalnya tentang contohnya pembunuhan, tabuk kau misalnya, pukul kau, pergi ke sana. Nah, itu jangan sampai, karena apa? Itu akan bisa diulang sama dia nanti 20 tahun ke depan, Bu. Ya, karena dia ingat, dia sakit hati pernah diusir mamanya. Tuh, pernah sakit hati akhirnya apa? Ketika anaknya nggak senang, punya harta banyak, itu tuh kejadian dicampain orang tuanya, dibiarin. Kan kita pengen nanti waktu muda waktu masa tua kita dijaga sama anak kita kan. Kita dijaga, diperhatiin. Kalau dulu waktu kecil dia sering nanyain, kita sering nanyain dia, nanti waktu dia udah besar dia yang sering nanyain kita, mama mau makan apa? Yuk sini abang bantuin cuci bajunya. Itu Masya Allah, itu berkah atau rezeki yang gak bisa kita tukar sama uang ya. Jadi kalau itu kita tanamkan sejak dini, insya Allah ya, hanya kalau kita kan berusaha, Bu ya. Tapi gambarannya adalah kejadian itu. Kalau orang yang menjaga kedekatan anaknya mulai dari kecil, maka ketika nanti anaknya udah besar, dia akan mencontoh cara komunikasi orang tuanya. Nah, jadi mungkin itu saja, karena katanya ada hadiah ya dari Bang Daniel. Nah, jadi kita mau